saya ingin membahas terkait banyaknya pembahasan tentang DNA agar menuntut agar para habaib Ba'alawi tes DNA. Saya tidak mau berkomentar banyak. Disclaimer dulu, sebagai seorang muhibbin, sebagai seorang pecinta habaib, dalam hal ini saya cinta terhadap zuriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik yang di luar Ba'alawi maupun yang Ba'alawinya sendiri. Saya muhibbin, walaupun ada orang-orang yang mengaku sebagai muhibbin, ternyata mereka hanya sekedar kibin, yang fanatik buta, yang taklid buta dalam mencintai, bahkan menghalalkan segala cara untuk melindungi orang-orang yang dicintainya. Tetapi bagaimana dengan saya? Saya sebagai muhibbin sejati, saya mengikuti apa yang dikatakan oleh Habib yang memang berkenaan dengan ilmu, berkenaan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, saudara. Terkait masalah tes DNA, saya mendengar fatwa daripada Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab selaku imam besar umat Islam. Saya ikut fatwa beliau. Alhamdulillah sampai saat ini saya masih satu komando, saudara. Masih satu komando. Yang pertama, untuk apa sih tes DNA itu? Oh, biar kita tahu dia cucu Nabi atau bukan. Emangnya dengan tes DNA kita bisa tahu cucu Nabi atau bukan? Maaf, saya tidak mematahkan apa yang dikatakan oleh Maulana Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Saya tidak mematahkan anjuran beliau. Ya, dengar dulu. Apakah dengan tes DNA keluar hasilnya kita dapat mengetahui bahwa kita keturunan Nabi atau bukan? Tidak, saudara. Tidak sama sekali. Tes DNA hanya untuk membuktikan gen kita dari mana, dari bangsa apa, itu bisa. Untuk mengetahui kita itu berasal dari mana, nenek moyang kita, itu bisa. Misalnya untuk mengetahui tentang pernasaban, kita nasabnya tersambung kemana, itu tidak bisa, saudara. Itu tidak bisa. Ya, kalau terserah gue, diam dulu ente. Ya, lagi ngomong ini. Capek gue monyong. Sabar. Misalnya begini, saudara. Kita melakukan tes DNA. Kemudian DNA kita J1. J1 menentukan orang Arab, kan? Orang Arab itu bukan berarti cucu Nabi. Kan banyak orang Arab, tapi bukan cucu Nabi menurut pemahaman saya. Nah, kita kaitkan dengan tesis ilmiah Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, bahwa Ba'alawi yang tes DNA ini dia bisa ketahuan apakah Ba'alawi ini benar-benar keturunan Arab atau bukan. Bukan untuk mengetahui mereka cucu Nabi atau bukan. Jadi mereka mengaku sebagai zuriyah Rasulullah, sebagai Bani Quraisy, sebagai orang Arab. Jadi tes DNA ini dapat diketahui bahwa mereka beneran keturunan Arab atau tidak. Itu tesis Kiai Imad. Sedangkan saya, mau mereka cucu Nabi, mau mereka bukan cucu Nabi,
saya tetap husnudon terhadap mereka. Dengar, polemik ini sudah menjadi hidangan sehari-hari di beranda YouTube kita. Kita ke TikTok juga pembahasan nasab ini. Kita googling juga ada pembahasan nasab ini. Dulu ada Habib yang kebetulan saya hormati juga, saya sebagai muhibbin, mengatakan haram main TikTok. Saya tidak main TikTok, saya main YouTube. Kemudian setelah saya main YouTube, nggak main TikTok, disuruh nonton yang baik-baik. Pembahasan ilmu, ceramah-ceramah para habaib, ceramah-ceramah para kiai, ajengan. Saya mengikutinya. Tetapi dalam saya mengikuti ini kan ada diskursus nasab dari kedua belah kubu. Ada kubu yang membatalkan, ada kubu yang merasa sahih. Begitu, saudara. Begitu ya. Nah, kemudian Al-Habib mengharamkan tes DNA. Habib mengatakan bahwa tes DNA itu tidak bisa dijadikan sebagai acuan untuk penisbatan nasab. Menurut ilmu yang saya pelajari selama ini, betul sekali. Tetapi saya sangat miris sekali ketika ada Habib sudah mengatakan begitu, namun di ujungnya yang nggak enak. Saya sebagai muhibbin, saya tidak terima. Saya tidak terima. Mau gelut, saya tidak mampu. Beliau berkata begini, tes DNA itu tidak bisa untuk mengisbat nasab. Karena dalam menyambungkan nasab, kita tersambung secara genetik, tapi belum tersambung secara nasab. Karena anak yang lahir dari hubungan di luar nikah itu tidak bisa dinisbatkan nasabnya kepada orang tua laki-laki atau bapaknya. Tetapi dia harus memakai bin ibu, binti. Ya, bin ibu. Nah, seorang anak misalnya lahir di luar nikah, dia harus memakai bin ibunya. Begitu kurang lebih yang saya pahami selama ini. Namun sangat miris sekali ketika Habib-habib yang saya cintai, yang saya hormati ini berbicara seperti itu. Sama dengan itu menjatuhkan marwah Ba'alawinya sendiri. Kenapa? Karena tidak mungkin Ba'alawi itu tidak menjaga nasabnya sampai mereka harus kehilangan nasab. Karena apa? Karena kalau tes DNA kan nggak mungkin. Kan tujuan tes DNA yang dimaksudkan di sini untuk Ba'alawi, tertuju kepada Ba'alawi selama ini. Kan nggak mungkin Ba'alawinya berzina. Na'udzubillahi min zalik. Na'udzubillah. Saya tidak mau bersu'udan kepada mereka. Saya berhusnudon saja. Nggak mungkin itu, Bib. Enggak mungkin zuriyah Nabi, orang yang tersambung ke Rasulullah itu berzina misalnya. Apalagi mereka mengklaim diri mereka sebagai orang yang disucikan, sebagai ahlul bait. Nah, di sini saya belajar. Ini kita berbicara kebenaran. Karena Al-Habib Muhammad Rizik bin Syihab selalu berpesan kepada kita untuk beramal ma'ruf nahi munkar. Kita siap memerangi kemungkaran apapun itu. Ini hati-hati. Ketika ada oknum Habib ngomong seperti itu, hati-hati, ente sudah memfitnah Ba'alawi. Tidak mungkin seorang Ba'alawi itu berzina. Tidak mungkin, mereka sudah disucikan. Kalau pemahamannya Ba'alawi ini merupakan ahlul bait.
Tapi kalau pemahamannya yang Ahlul Bait itu hanya Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan wal Husain, itu lain lagi. Kita bahas dulu menurut pemahaman para habaib. Jadi jangan begitu, saudara. Jangan begitu. Ya, dalam kita berbicara maksud untuk membela yang akhirnya kita melecehkan orang yang kita bela. Jangan silap-silap kalau berbicara, saudara. Ya, jangan silap. Kemudian saya juga ada hal yang sependapat dengan Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Beliau mengatakan orang yang mengaku-ngaku di dalam tubuhnya mengalir darah Rasulullah, tes DNA. Apakah dia benar genetiknya adalah bangsa Arab, tapi untuk memastikan cucu Rasulullah tidak bisa dengan tes DNA, saudara. Karena kalau berbicara haplogrup J1, belum tentu juga cucu Rasulullah. Belum tentu juga. Karena orang Arab ada juga rata-rata J1. Misalnya, kecuali, mohon maaf, saya berbicara atas dasar kebodohan. Nah, saya memiliki keterbatasan dalam hal ilmu, ya. Saya cuma bertanya saja, mengajak teman-teman untuk berlogika. Berbicara agama, berbicara logika. Kalau sudah tidak berbicara logika, sama dengan khayalan, sama dengan dongeng. Ya, kita berbicara logika. Karena seorang muslim itu baru dihitung amalannya ketika sudah berakal. Nah, misalnya anak yang belum balik itu tidak diwajibkan atas dirinya hukum-hukum yang ada di dalam ajaran agama kita. Nah, misalnya orang gila juga tidak diwajibkan sholat, puasa. Kenapa? Karena nggak ada akal. Nah, di sini ada kecocokan sebenarnya antara pernyataan Maulana Habibana Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab dengan Kiai Imaduddin Al-Bantani. Ada kecocokan sebenarnya. Jadi untuk apa kalian berdebat sementara ada kecocokan? Ya. Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani mengatakan untuk orang-orang yang mengaku sebagai cucunya Nabi itu harus tes DNA. Dan juga membuktikan melalui kitab sejaman. Satu. Yang kedua, Maulana Habibana Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab mengatakan untuk orang-orang yang mengaku nasabnya tersambung kepada Rasulullah atau mengaku-ngaku sebagai zuriyah Nabi, maka yang pertama harus ada manuskrip. Yang kedua, tes DNA. Walaupun tes DNA ini belum bisa ataupun tidak bisa dijadikan sebagai pengisbatan nasab. Saudara. Jadi di sini ada kesamaan, saudara. Ketika ada persamaan di sini, kenapa kita harus berdebat sampai caci maki, sampai marah-marah? Bukankah tidak ada perbedaan di sini? Ini saya ambil, kenapa saya ambil fatwa Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab? Karena beliau adalah seorang imam besar umat Islam, saudara. Kalau saya bicara nanti Habib yang lain, itu tidak. Karena mereka bukan imam. Kita ambil fatwa imamnya. Al-Imamul Ummah. Imamul Ummah. Jadi begitu, saudara. Di dalam pernyataan Kiai Imad, selain menunjukkan kitab sejaman, bukti kitab sejaman, kita juga harus melakukan tes DNA yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Dan di sini bukan Ba'alawi saja.
baik keturunan yang ngaku-ngaku dari zuriyah Wali Songo, yang mengaku-ngaku Al-Hasani, yang mengaku-ngaku sebagai Habib, termasuk semua. Kemudian Imamul Ummah mengatakan, manuskrip, jajarkan kitab-kitab manuskrip dan juga tes DNA sama. Nama lain dari manuskrip adalah kitab sejaman. Nama lain dari kitab sejaman adalah manuskrip. Cuman perbedaan bahasa di situ. Yang kalau kita terjemahkan sebenarnya sama. Haram, kata Hanif. Saya tidak ikut Hanif, saya ikut Imamul Ummah, saudara. Itu sebagai contoh teladan akhlakul karimahnya, uswatun hasanahnya, saudara. Beliau mewarisi fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mewarisi akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kurang apa coba? Kurang apa? Lengkap semua, baik akhlak maupun rupa tampang. Beliau yang mewarisi semuanya dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saudara. Jadi begitu, saudara. Dengan adanya rambut, ingat ini, dengan adanya rambut bisa diperiksa gennya, saudara. Maaf, dengan adanya rambut bisa diperiksa gennya, saudara. Bisa diperiksa, ya. Apakah gennya gen pongkol Quraisy atau bukan, saudara? Jadi kesimpulannya, antara Kiai Imaduddin dan juga Maulana Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab setuju bahwa yang mengaku-ngaku sebagai zuriyah Nabi, yang pertama harus ada kitab sejaman ataupun manuskrip. Yang kedua, tes DNA. Tes DNA. Jadi apa yang sebenarnya diperdebatkan lagi di sini? Makanya saya bilang, jangan rasis. Jangan pakai ngomong imigran. Yang mengaku keturunan Wali Songo mengaku sebagai pribumi dan juga mengatakan orang lain sebagai imigran. Sementara Wali Songo itu sendiri adalah imigran juga, pendatang. Masya Allah, saudara. Pendatang, bukan pribumi. Pendatang itu. Maka tidak perlu kita gontok-gontokan untuk sebuah persamaan. Baru kita berdebat kalau ada perbedaan. Kalau sama-sama, fatwanya sama, fatwanya sesuai, apa yang dipermasalahkan, apa yang diperebutkan. Kalau fatwa si Bahar, dia nggak bisa dipegang omongannya. Kalau laki-laki yang dipegang omongannya, kalau si Bahar kan bukan laki-laki. Yang dipegang teteknya. Astagfirullah. Ya, yang dipegang rambutnya. Kemarin Bahar siap tes DNA dengan syarat kita gali makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang lain lagi, haram. Itu namanya kalau di Aceh 7 kali duhur dalam sehari. Bukan 70 kali mi'raj, bukan. 7 kali duhur sehari. Orang di mana-mana duhur itu 1 kali. Artinya plimplan. Kemarin setuju tes DNA, sekarang nggak setuju. Jadi kita pegang aja di sini kata-kata ataupun fatwa
dari Maulana Al-Mukarram Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab, dan juga fatwa ataupun ajakan dari Kiai Imaduddin Uthman Al-Bantani. Simple kan? Simple ya.